Langkah demi langkah kuayun sampai akhirnya aku berhenti di depan gubuk yang selalu ibu sebut saung. Gubuk itu tak jauh dari rumah kami, mungkin hanya sekitar 10 meter dari pintu belakang. Ukurannya juga tak terlalu besar, hanya sekitar 3 kali 3 meter, dengan bangunan yang sudah sangat tua. Ibu bilang jika saung itu adalah tempat dia menyimpan stok kayu bakar, tapi ibu selalu melarangku untuk mendekati saung itu. Dia bilang jika di sini kotor dan banyak hewan melata yang mungkin saja membahayakan kandunganku. Oleh karena itu, baru kali ini aku mendekati bangunan ini walaupun hampir setiap hari melihatnya. Tetesan darah itu berhenti di dekat tumpukan daun pisang yang seperti menutupi sesuatu. Aku menoleh ke segala arah sebelum membuka tumpukan daun pisang itu. Jujur saja, aku begitu penasaran. Namun saat ini aku merasa seperti maling yang takut ketahuan masa. Dadaku bahkan berdetak 2 kali lebih kencang dari sebelumnya. Setelah memastikan tak ada siapapun yang melihat, satu persatu helai daun pisang kubuka. Bau anyir yang sangat hebat langsung menyeruak menusuk rongga hidung, membuatku semakin curiga. Ada benda apa di balik tumpukan daun pisang itu? Tanganku refleks menutup hidung menahan rasa mual yang bergejolak. Tak ingin melihatnya lebih lama, aku memilih untuk menutup daun pisang itu kembali, seperti bangkai ayam. Tapi baru kali ini aku melihat ayam dengan warna seperti itu. Gumamku sembari berjalan menjauh. Seluruh bagian tubuh ayam itu berwarna hitam pekat. Ada beberapa bagian yang hilang seperti ceker dan perut. Siapa pelakunya? Apa mungkin Mas Herman dan Ibu? Lalu, kenapa mereka menaruh bangkai ayam itu tepat di depan pintu gubuk? Kenapa tak langsung dikubur saja, agar tak menimbulkan bau? Segala pertanyaan bermunculan dalam kepalaku, namun tak satu pun yang bisa aku pecahkan. Setauku, ayam dengan seluruh bagian tubuh berwarna hitam disebut ayam cemani, dan ayam cemani biasanya dikaitkan dengan hal-hal mistis. Enggak. Aku mengusir pikiran buruk yang ada dalam otakku. Aku tahu betul bagaimana Mas Herman dan Ibu. Mereka hanya orang biasa seperti aku. Selama pindah ke kampung ini pun, aku tak pernah mendengar cerita-cerita buruk tentang mereka dari keluarga ibu. Namun, entah kenapa semakin lama berada di dekat gubuk itu, semakin penasaran pula aku dengan isi dalam gubuk itu. Walaupun aku tahu di dalamnya mungkin hanya ada kayu bakar atau perkakas kebun milik ibu, tapi aku tetap ingin melihatnya. Kebetulan sepertinya gubuk ini tidak terkunci. Aku melangkahi bangkai ayam yang tergeletak di depan pintu. Entah mengapa aku merasa jika di dalam gubuk itu seperti ada tanda-tanda kehidupan. Mungkin hanya perasaanku saja. Kuintip terlebih dahulu dari celah lubang kecil yang sepertinya ada cahaya api, tapi tak begitu jelas. Kudorong perlahan pintu gubuk itu dengan tangan sedikit bergetar. Asih, aku melonjak kaget sembari memegang dadaku yang terasa sesak. Ya ampun Mas, bikin kaget saja. Nadaku sedikit tinggi karena kesal. Kamu ngapain di situ? Sini. Dia melambaikan tangannya padaku. Aku mencari kamu sama ibu, jawabku sembari berjalan mendekat ke arahnya. Aku pergi membeli bakso Pak De Ali, karena semalam kamu bilang ngidam bakso. Dia mengangkat satu kantong kresek putih berisi 2 bungkus bakso. Wah, terima kasih Mas. Aku langsung menyambar kantong plastik itu, lalu berjalan ke rumah. Kenapa mencari Mas di saung? Tanya Mas Herman sembari berjalan. Entah kenapa, aku merasa jika suara Mas Herman sedikit bergetar, seperti orang ketakutan. Aku jadi ragu untuk memberitahunya tentang bangkai ayam cemani yang kulihat. Kukira kamu atau ibu ada di sana, soalnya semua pintu rumah ibu terkunci, tapi sendal kalian berdua ada di depan rumah, jawabku sembari membuka pintu depan. Mas Herman menoleh pada 2 pasang sendal yang ada di depan rumah ibu. Memangnya ibu kemana Mas? Ibu pergi ke ladang, mungkin dia menggunakan sendal yang lain, jawab Mas Herman dengan cepat. Selama menyantap bakso, tak sedikit pun Mas Herman membahas kejadian semalam. Dia lebih memilih membahas tentang pekerjaannya. Dia bahkan tak menanyakan bagaimana keadaanku saat ini. Padahal biasanya dia sangat kritis dengan kesehatanku. Sebuah ledakan terdengar begitu kencang, bak ledakan petasan. Apa itu Mas? Tidak tahu dek. Seperti di saung Mas. Bukan. Mungkin anak-anak iseng. Wajahnya tak menyiratkan rasa penasaran sedikit pun. Lebih baik kita lihat untuk memastikan. Aku mulai beranjak. Tak usah lah dek. Lebih baik kita habiskan dulu bakso ini. Mas yakin itu bukan apa-apa?
jawabnya sembari menarik tanganku agar kembali duduk. Tunggu, Dek. Mas Herman tak pernah memanggilku dengan panggilan Dek. Dia selalu menyebut namaku langsung. Ingatanku tiba-tiba kembali pada kejadian kemarin sore, kala aku bertemu dengan sosok yang begitu menyerupai Mas Herman di rumah kosong itu. Namun nyatanya itu bukan Mas Herman. Aku semakin yakin jika yang sedang menarik tanganku saat ini bukanlah suamiku yang asli. Telapak tangan Mas Herman biasanya terasa kasar karena pekerjaannya memang serabutan. Namun saat ini terasa amat lembut dan dingin. Hatiku semakin dak-dikduk tak keruan. Aku bahkan belum berani menoleh ke arahnya lagi. Aku harus bagaimana? Aku harus kemana? Segala pertanyaan yang tak bisa ku jawab bermunculan dalam pikiran. Ibu tidak ada, sedangkan untuk meminta bantuan warga rasanya tidak mungkin. Rumah ini jauh dari pemukiman, dan aku juga tidak berani jika harus melewati rumah kosong itu sendirian, walaupun di siang bolong seperti ini. Duduk lagi, Dek. Habiskan baksonya. Aku menahan rasa gemetar, berharap makhluk yang sedang menyerupai Mas Herman ini tak curiga. Iya, Mas. Satu-satunya cara agar aku selamat hanya berpura-pura jika aku percaya bahwa sosok yang ada di depanku benar-benar suamiku. Aku kembali menyantap semangkuk bakso yang ada di hadapanku. Namun tak sekalipun aku berani menatap Mas Herman. Aku juga tak benar-benar menyantap bakso itu. Aku hanya menyeruput kuahnya saja. Namun kuah bakso ini terasa asing di lidahku. Ini bukan bakso Pak De Ali. Walaupun baru 2 bulan di kampung ini, tapi aku tahu betul bagaimana rasa bakso Pak De Ali. Mas Herman makan dengan sangat lahap, persis seperti orang tidak makan 1 minggu. Melihatnya makan saja membuat perutku begah. Aku memang bukan orang yang percaya adanya setan, karena mungkin aku hidup di lingkungan yang sudah mulai maju. Namun setelah kejadian semalam, aku jadi yakin bahwa setan itu benar-benar ada, dan makhluk di depanku adalah salah satunya. Kenapa hanya diaduk-aduk saja? Bukankah semalam kamu menginginkannya? Ucap Mas Herman dengan mulut penuh. Ah, iya Mas. Pertanyaan Mas Herman membuyarkan lamunanku. Kulihat bakso miliknya hanya tinggal beberapa suap saja, berbeda dengan milikku yang masih utuh. Karena tergiur melihat Mas Herman, ku makan satu bakso berukuran kecil milikku. Aneh, entah lidahku yang salah atau bagaimana, tapi aku merasa jika bakso itu pahit. Mie-nya juga terasa berlendir seperti basi. Ya Allah, makanan apa yang sebenarnya ada di hadapanku? Aku pernah mendengar jika ingin memastikan makanan yang kita makan tidak terkontaminasi campur tangan setan, maka cukup membaca basmalah dengan mata tertutup, kemudian buka kembali. Jika makanan itu masih seperti semula, maka tak ada campur tangan setan di atasnya. Namun, jika sebaliknya, maka akan diperlihatkan bagaimana wujud asli makhluk yang ikut andil dalam proses makanan tersebut. Hal seperti itu seringkali kudengar di televisi saat mereka sedang membuat konten tentang warung yang menggunakan jimat pelaris. Aku sudah sering mempraktekkan hal semacam itu saat sedang makan di luar. Namun tak pernah terjadi apapun pada makananku. Walaupun banyak tanda-tanda jika warung makan yang kukunjungi memang menggunakan bantuan jin saat berdagang. Tapi aku akan mencobanya lagi saat ini. Aku pejamkan mata sembari mengucap basmalah dengan pikiran yang khusyuk. Kemudian kubuka kembali dengan perlahan. Jantung ini berdetak kencang bak suara kaki kuda yang dipacu dengan kencang. Pasalnya, bakso yang ada di hadapanku berubah menjadi potongan daging mentah dengan kuah hitam kental. Seluruh isi perut ini berlomba-lomba meminta dikeluarkan kala melihat Mas Herman dengan lahapnya menghabiskan makanan di mangkoknya. Tak kuasa menahan mual, aku berlari menuju kamar mandi untuk mengeluarkan seluruh isi perutku di sana. Aku tak berani lagi keluar kamar mandi dan memilih berdiam diri di sini. Dadaku masih terasa sesak hingga saat ini. Aku mencoba menjawab setiap pertanyaan dalam pikiranku, tapi nyatanya aku tak menemukan jawaban apapun.